Shalom teman-teman, sobat terkasih, remaja pemuda GKJ Wonogiri. Selamat berjumpa lagi dengan saya Desi. Perkenalkan, saya Desi untuk angkatan yang lama. Untuk angkatan yang lama sudah kenal ya. Namun untuk yang angkatan yang baru mungkin masih belum familiar dengan nama saya. Saya dulu aktif melayani di pemuda remaja. Kemudian setelah bekerja saya fokus untuk di tempat saya yang baru, yaitu di Jogja. Baik teman-teman, nanti kita akan berdiskusi bersama, akan membahas dan belajar bersama mengenai renungan bersama kita sobat terkasih di GKJ Wonogiri. Dan untuk tema dari renungan kita pada malam hari ini, atau siang hari ini, atau pagi hari ini, bagi kalian yang mendengarkan di waktu-waktu tertentu gak apa-apa, tapi kita tetap dalam satu persekutuan bersama ya. Tema kita saat ini adalah bagaimana memilih pergaulan yang tepat. Oke, tentunya di antara kita dalam kehidupan kita pasti pernah bergaul dengan orang-orang di sekitar, karena kita membutuhkan seseorang untuk membangun diri kita sendiri. Nah, di dalam pergaulan itu bermacam-macam sekali. Nah, nanti kita akan membahas nih tentang pergaulan yang tepat. Dan nanti juga akan ada beberapa teman kita yang akan men-sharingkan pengalaman mereka masing-masing tentang pergaulan atau tentang aktivitas mereka dengan komunitas mereka masing-masing. Bagaimana mereka bertumbuh, bagaimana mereka belajar tentang komunitas mereka. Baik teman-teman, saat ini kita akan membuka renungan kita pada malam hari ini atau siang ataupun pagi dengan doa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa bagi kami semuanya. Saat ini kami ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu, belajar tentang firman-Mu, berdiskusi tentang firman-Mu. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang Tuhan firmankan itu bisa kami pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin belajar tentang bagaimana cara kami memilih pergaulan yang tepat di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Tuhan Allah saja yang boleh berkarya di dalam kehidupan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi ya, nanti akan ada teman-teman kita yang akan share tentang pengalaman mereka ketika mereka berada di dalam suatu komunitas. Nah, teman-teman kita di sini sudah ada Kak Elisa dan juga Kak Carla. Oke, silahkan kakak-kakak semuanya. Silahkan kalian untuk men-sharekan pengalaman kalian, bagaimana kalian bertumbuh di proses di dalam suatu komunitas tersebut. Silahkan Kak. Halo, shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkan aku Elisa. Kali ini aku mau sharing nih tentang pengalaman aku. Bagaimana ya caranya memilih dan menemukan komunitas yang baik. Pas banget nih teman-teman. Jadi, sebelum mendaftar ke perguruan tinggi, aku mencoba untuk mencari pengalaman kerja terlebih dahulu, sambil mengisi waktu luang, apalagi saat pandemi seperti ini. Saat memasuki dunia kerja, aku jadi semakin mengerti bagaimana kehidupan sebenarnya di luar sana. Menemui orang-orang yang berbeda-beda sikapnya, wataknya, maupun dari berbagai latar belakangnya. Entah itu sudah berkeluarga atau belum berkeluarga. Ada yang hura-hura, dan juga ada yang pusing harus memikirkan nasib keluarganya, akan tetapi dituntut untuk menghidupi keluarganya. Pada saat pertama kali aku memasuki dunia kerja, rasa canggung untuk beradaptasi tentu ada. Saat itu, aku mengalami kesulitan dalam melakukan sesuatu. Ternyata, orang-orang di sekitarku sangat peduli terhadapku. Mereka membantuku untuk melakukan hal tersebut.
dan mengajariku sampai aku benar-benar bisa. Dunia kerja tanpa pergaulan di luar pekerjaan tentu saja hanya akan membuat hidup kita mudah jenuh dan terbatas. Saat hal itu terjadi, kita mulai berpikir-pikir untuk masuk ke sebuah komunitas atau pergaulan hanya sekedar menghilangkan rasa jenuh atau kesendirian kita. Sayangnya, hal itu hanya membuang-buang waktu saja, bahkan bisa membuat kita terjerumus ke dalam pergaulan atau komunitas yang tidak baik. Jadi, intinya, pergaulan yang baik bisa kamu dapatkan ketika benar-benar menempatkan hubungan itu di dalam Tuhan. Yesus berhasil membawa banyak orang untuk mengikuti Dia karena Dia tidak mencari orang-orang untuk hanya sekedar mengusir kesendiriannya, tetapi untuk menjalankan visi besar dari Bapa sendiri. Shalom sahabat muda semua, perkenalkan aku Carla dan pada kesempatan kali ini aku mau sharing tentang bagaimana cara menemukan komunitas yang pas. Cara untuk menemukan komunitas yang pas buat membangun iman dan kedewasaan diri, menurutku yang penting sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi, kita harus menjaga diri kita agar tidak sampai terjerumus dalam sebuah komunitas yang memiliki pengaruh yang buruk. Bertolak dari firman 1 Korintus 15 ayat 33 ini, mamaku pernah mengingatkan ke aku untuk pintar dalam memilih teman. Kalau kita berteman dengan orang yang pintar, maka kita akan menjadi orang pintar. Kalau kita bergaul dengan teman yang nakal, maka kita akan menjadi nakal. Pada intinya, jangan salah pilih teman atau komunitas. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Menurutku, firman ini mengingatkan kita agar tidak menurut nasihat orang fasik karena akan menjadi orang fasik, atau jangan duduk dalam kumpulan pencemooh karena kita akan menjadi pencemooh. Melalui pengalamanku, aku mau sharing pengalaman pertamaku dalam membangun sebuah komunitas di sekolah, yaitu SD. Kebetulan aku sekolah di SD Kristen yang mayoritas temanku beragama Kristen. Namun, tidak semua teman memiliki pengaruh yang baik. Secara kebetulan, aku sekelas sama teman-teman satu TK waktu aku pindah dari Solo ke Halmahera. Inilah awal mula aku membangun komunitas, dan puji Tuhan komunitas dari SD ini masih terjaga sampai SMP, bahkan sampai dengan sekarang melalui grup medsos. Walaupun kami sudah terpisah satu dengan lainnya. Namun dalam satu komunitas tetap ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan dari pengalamanku, aku tidak mundur atau meninggalkan komunitas tersebut. Biasanya aku sharing dengan salah satu teman dalam komunitas tersebut, atau bahkan aku curhat sama mamaku di rumah. Bagaimana cara menyikapi teman yang menyakiti ataupun tersinggung dengan sikapku atau sejenisnya. Sehingga dengan demikian, aku masih tetap stay dalam komunitas bersama teman-teman sampai sekarang. Nah, sekian sharing dariku, kiranya memberkati sahabat muda semua. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi ada share dari teman kita yaitu Kak Carla dan juga Kak Elisa. Dan tadi Kak Carla sudah men-sharingkan bagaimana menemukan komunitas yang pas sesuai firman Tuhan. Saya dengar tadi Kak Carla memilih komunitas yang baik dengan teman-teman SD-nya dan semua teman memiliki pengaruh baik. Tidak semua teman ternyata memiliki pengaruh yang baik. Jadi ada juga yang memiliki pengaruh yang tidak baik ya teman-teman ya. Kadang ada kesalahpahaman yang terjadi dan satu hal positif yang saya lihat dari diri Kak Carla yaitu Kak Carla tidak mengundurkan diri, tetapi berusaha untuk bisa memperbaiki atau membentuk suatu komunitas itu menjadi lebih baik lagi. Saya salut dengan Kak Carla. Dan untuk share Kak Elisa tadi, saya juga salut teman-teman karena memiliki pengalaman yang bagus yang belum tentu anak-anak seusia
di masa Kak Elisa ini memiliki pengalaman yang seperti ini. Karena dia sudah memiliki pengalaman di dunia kerja, menghadapi watak yang berbeda-beda, dengan komunitas yang jauh lebih luas lagi karena punya usia yang berbeda, karakter berbeda, latar belakang berbeda. Nah, ternyata Kak Elisa memiliki pengalaman yang sangat baik karena banyak teman-teman yang membantunya dalam penyelesaian pekerjaan yang baru dia kenal. Dan poin positif juga buat Kak Elisa, karena menurut Kak Elisa, pergaulan yang baik didapat ketika kita menempatkan hubungan itu di dalam Tuhan. Ya, itu tadi share dari teman-teman kita yang bisa menjadi perenungan kita. Dan saat ini ada ayat yang harus kita baca sebagai landasan firman kita. Dan nanti juga akan ada ayat-ayat yang lain yang bisa kalian baca. Yang pertama di 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lalu kita juga akan membuka kitab Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul orang bijak menjadi baik, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita bahas bersama? Oke. Belum ya? Sekarang kita mau bahas dulu. Sebagai makhluk sosial, kita itu diciptakan Allah untuk memiliki kebutuhan berinteraksi ya teman-teman. Kemudian mengasihi, membangun, bertumbuh satu dengan yang lainnya. Itulah mengapa kita sebagai manusia perlu yang namanya komunitas atau sebuah pergaulan. Ternyata tidak semua komunitas pas ya, atau tepat buat diri kita. Nah, terkhusus bagi pertumbuhan, kedewasaan, iman, mental, dan jiwa kita. Ternyata ada komunitas yang membangun, juga sebaliknya ada juga komunitas yang merusak. Oke, sampai di sini, apakah masih ada pertanyaan yang mengganjal di antara teman-teman? Oke, ada Kak Elisa tadi yang mau bertanya. Kita dengar dulu ya teman-teman. Oh iya, saya mau tanya nih Mbak. Kalau misalkan kita berada dalam komunitas yang toksik, akan tetapi dalam suatu komunitas tersebut masih bisa diperbaiki. Intinya, kita jadi diri sendiri dan kita tidak ikut-ikutan melakukan hal-hal yang dilakukan komunitas toksik tersebut. Nah, sikap kita itu tetap stay atau harus pergi meninggalkan komunitas tersebut, Mbak. Gitu. Oke, dari pertanyaan Kak Elisa tadi kita bisa menilai ya, ketika Kak Elisa berada di suatu komunitas yang kira-kira kurang pas, itu tadi, tapi sebenarnya masih bisa nih dipertahankan, bisa diperbaiki nih. Nah, sikap kita gimana? Oke, kalau menurut Kak Desi sih tergantung kamu bisa nggak gitu loh, stay atau no. Tapi untuk lebih jauhnya mari kita sama-sama merenungkan lagi. Tadi kan ada suatu komunitas yang bisa membangun dan juga merusak. Tapi kalau merusak gimana? Oke, kita akan bahas yuk. Dalam ayat tadi kan dikatakan jangan salah pilih pergaulan. Kemudian siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa yang bergaul dengan orang malang menjadi malang. Memang kenyataannya ada yang seperti itu. Ketika kita bergaul dengan orang yang suka berkata kasar, kita bisa aja terpengaruh dengan orang-orang yang berkata kasar.
atau sebaliknya. Nah, sebenarnya kita tidak boleh bersikap eksklusif ya, atau menutup diri dari orang lain yang tidak sepaham atau seiman, apalagi menganggap orang itu najis atau tahir. Teman-teman, jelas firman Tuhan itu melarang kita untuk menjauhi orang lain dengan menganggap mereka seperti itu. Kita bisa lihat nanti ya, bisa dibuka di Kisah Rasul 10 ayat 28. Tapi teman-teman, ingat pula bahwa kita juga harus berhati-hati nih, agar jangan sampai kita itu terjebak sama arus atau malah ikutan rusak gitu kan. Sikap eksklusif atau menutup diri ini sebenarnya sama artinya kita itu meletakkan lampu di bawah gantang sehingga terang tidak akan bercahaya. Ingat, kita itu adalah terang Tuhan. Kita bisa membacanya. Kenapa kalau kita menutup diri itu seperti meletakkan lampu di bawah gantang sehingga terangnya tidak bercahaya? Kita bisa lihat, ini difirmankan Tuhan di Matius 5 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Nah, tugas kita itu untuk menjadi terang, mengharuskan kita itu sebenarnya untuk bisa membuka diri seluas-luasnya, teman-teman. Dengan berbagai pihak, berbagai usia, berbagai kalangan. Kalau kita mau menjadi terang, ya, mengharuskan diri kita membuka diri seluas-luasnya. Tapi ingat pula, teman-teman, sebuah terang harusnya mampu mengalahkan kegelapan. Gelap itu tidak akan pernah mampu melawan terang. Segelap gulita apapun, jika cahaya masuk ke sana, maka gelap akan sirna. Mungkin ini yang akan menjadi jawaban Kak Carla. Kak Elisa. Jika kita bisa yang kalah, maksudnya jika kita itu kalah, kemudian meredup bahkan menjadi gelap, sangat disayangkan sekali ya kalau seperti itu. Namun kita harus mencoba untuk membuka diri kepada semua orang, tidak hanya bergaul secara sempit saja, tetapi penting pula bagi kita untuk bisa menjaga diri kita supaya bisa berfungsi sebagai terang dan tidak malah ikut masuk dalam kegelapan yang menyesatkan. Nah, untuk itu teman-teman, kita harus waspada dengan segala godaan, tawaran yang bisa dibawa di dalam lingkungan pergaulan kita atau dalam komunitas kita. Firman Tuhan mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Itu kita bisa lihat di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. Jadi kita harus senantiasa menguji segala sesuatu, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan, membangun diri kita, atau malah tidak. Kita harus berhati-hati karena bisa masuk jebakan dari manapun. Mulai dari sesuatu yang kelihatannya menggiurkan dengan komunitas kita, atau nikmat, atau dengan ajaran-ajaran yang dipoles dengan kayak ini loh, kayak yang bisa dinikmati oleh anak muda gitu. Tapi sebenarnya itu adalah kebiasaan yang buruk ya. Contoh main games online dengan menghabiskan waktu, kita pikir itu adalah style anak muda sekarang. Tetapi kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kita bisa mengambil sisi positifnya. Nah, itu. Untuk itu, bagaimana sih cara kita bisa menguji segala sesuatu? Kita tuh perlu hikmat Tuhan ketika bisa menguji segala sesuatu itu. Caranya gimana ya untuk bisa tahu hikmat Tuhan? Ya, kita rajin berdoa, kemudian kita rajin membaca firman Tuhan. Karena tidak gampang
terbujuk atau kita terbujuk karena kekurangtahuan kita itu bisa gampang aja. Kalau kita nggak tahu apa-apa, kita bisa terbujuk dengan segala godaan yang ada di hadapan kita. Dan kita saat ini hidup di dalam masa-masa yang globalisasi, banyak orang jahat dan juga penipu yang menyesatkan dan disesatkan itu banyak sekali. Kita bisa lihat juga itu sudah difirmankan Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 13. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan segala sesuatu mengingat orang-orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 14. Tetaplah berpegang pada kebenaran firman Tuhan dalam langkah. Jadi, bergaul itu tidak salah, tapi kita juga harus bisa kritis terhadap pendapat atau ajakan teman-teman kita. Kita harus menjaga diri kita agar jangan sampai terpengaruh pada sesuatu yang menyesatkan. Pegang prinsip kebenaran itu dengan baik-baik. Jangan gadaikan karya Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kita itu adalah terang Tuhan, hanya untuk terjebak dalam suatu pergaulan. Lalu bagaimana Kak, mempertahankan atau tidak? Pertanyaannya, stay atau enggak? Tergantung kamu. Kamu merasa sudah siap menjadi terang Tuhan atau belum? Jika sudah siap, kamu bisa mengubahkan suatu komunitas yang sebenarnya itu berdampak buruk, tapi bisa mengubahnya menjadi komunitas yang diubahkan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita sebagai anak-anak muda untuk tetap bisa menguji segala sesuatunya di dalam pergaulan kita, dan juga bisa memiliki hikmat dari Tuhan untuk bisa menentukan langkah apa yang akan kita buat di dalam suatu komunitas tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa, di mana kami boleh belajar firman-Mu mengenai bagaimana kami memilih pergaulan di dalam kehidupan kami. Seperti yang Engkau ajarkan Tuhan, kami memang tidak Tuhan izinkan untuk memilih-milih orang, atau kami membatasi pergaulan kami. Terima kasih sudah Tuhan ingatkan bahwa kami adalah terang-Mu, pembawa kebenaran dan pembawa visi, misi dari Tuhan Yesus di dalam kegelapan dunia ini. Mampukan kami di dalam menghadapi setiap komunitas yang ada di depan kami, Tuhan, untuk tetap setia, untuk tetap kuat mempertahankan apa yang Tuhan berikan anugerah itu kepada kami, yaitu terang-Mu. Mampukan kami untuk mengalahkan kegelapan, dan biarlah Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang luar biasa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, itulah renungan kita pada saat ini, dan semoga kita bisa bersama-sama berkumpul lagi ya. Bukan hanya dalam situasi yang memprihatinkan ini ya. Saya harapkan ke depan kita bisa bertemu secara fisik, saling berbagi, bercanda, bercerita bersama, lesehan, dan lain sebagainya. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. God bless you all.